Oke, baik teman-teman ya. Kita sekarang masuk di pertemuan keempat, kalau nggak salah pertemuan keempat ya. Nah, pertemuan keempat ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya pertemuan ketiga ya. Karena ini masih memang belum selesai, sehingga kita harus selesaikan dulu. Dan ini memang materinya itu berkelanjutan ya. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa perkuliahan ini tidak ada praktek ya teman-teman. Jadi memang full materi teori, sehingga teman-teman harus lebih memahami materinya secara bisa belajar juga secara otodidak ya, atau belajar menggunakan referensi atau melalui referensi lain seperti itu. Kemarin pertemuan ketiga itu kita sudah masuk di bagian manfaat teknologi informasi ya. Manfaat teknologi informasi. Oke, sebelumnya untuk memulai perkuliahan ini dan demi keberkahan juga dalam perkuliahan ini, sehingga setiap ilmu yang saya bagikan ke teman-teman ini bisa bermanfaat dan berkah ya ilmunya. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, saya harap teman-teman bisa memahami ya setiap apa yang saya jelaskan dan setiap contoh-contoh yang saya berikan terhadap penjelasan materi ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang manfaat teknologi informasi, dan kalau nggak salah itu sudah pertemuan kemarin sudah masuk kita sudah menyelesaikan dalam bidang pendidikan ya. Sekarang kita masuk di bidang sosial ya, betul, bidang sosial ya. Bidang sosial, sehingga Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk di bidang manfaat teknologi informasi dalam bidang sosial. Nah, di sini media sosial adalah media yang berbasis online ya, yang dapat digunakan untuk berpartisipasi berbagai dan menciptakan komunikasi antara sesama pengguna melalui situs web seperti blog, jejaring sosial, ada juga wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, dalam bidang sosial ini teknologi informasi memang sangat berpengaruh ya. Misalkan penggunaan media sosial seperti itu. Sekarang Facebook sudah sangat ramai digunakan jaring sosial. Kemudian situs-situs lain juga seperti pasti ada yang menggunakan TikTok ya. Kemudian ada juga yang menggunakan Instagram, ada apalagi yang YouTube akan kemudian ada pet, ada juga banyak lah situs-situs media sosial. Jadi jadi dalam bidang sosial ini terdapat hubungan sosial yang tidak terlepas dari namanya atau tidak terlepas dari teknologi ya, khususnya di media sosial. Memang bahkan saya bisa memastikan bahwa semua teman-teman di sini pasti punya nama medsosnya, akun medsos, baik itu Instagram, baik itu Facebook, bahkan WA juga. Ini kan media untuk bersosial ya. Misalkan kita punya grup WA, mungkin ada grup WA teman-teman, itu juga dalam bersosial.
Nah, di sini memang ya media sosial. Jadi bentuk media sosial yang paling sering digunakan di masyarakat itu secara global, khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri ada banyak. Misalkan seperti blog. Blog ini blog atau apa? Ya Facebook. Ini web, ya blog sudah ada ya. Kemudian juga ada jejaring sosial. Wiki, biasanya wiki ini untuk mengakses, untuk belajar ya, untuk mengakses materi atau apa ya, ya forum ini biasanya untuk komunitas. Kemudian sini ada dunia virtual. Nah, kita lihat blog ini biasanya website yang platform yang menyediakan atau menyediakan template untuk membuat sebuah website dengan yang penting ada nama domainnya dimasukkan dalam domain ini. Domainnya seperti www.blogspot.com. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat blog, jadi misalkan siapa sini, Ririn ini Ririn mau buat blog, jadi bisa kasih nama www.ririn.blogspot.com, sehingga ada domain yang tercantum di blog tersebut. Walaupun namanya juga nama Ririn ini masuk, tapi tidak pernah terlepas namanya blog ini. Itu sama aja sejenis website untuk mempublish dokumen-dokumen seperti mungkin tulisan atau artikel atau karya-karya yang dihasilkan, karya-karya elektronik yang dihasilkan oleh si pembuat blog ini atau pengguna blog ini. Kemudian di sini jadi bentuk media sosial yang sering digunakan memang adalah di Indonesia ini adalah khususnya di Indonesia adalah blog ya, jejaring sosial dan wiki. Ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan, sorry saya lupa referensi mana yang saya baca. Tetapi di Indonesia ini ada 3 kategori ini yang tadi ya. Blog, jejaring sosial dan wiki. Forum dan dunia virtual juga masuk, tapi lebih ke blog, wiki dan jejaring sosial ini yang lebih sering digunakan oleh orang-orang Indonesia. Nah, apalagi ini jejaring sosial ini sudah paling banyak sekali ya kalau kita lihat. Bahkan di sini juga jejaring sosial ini masih banyak banyak ininya, cabangnya ya, seperti sosial media Facebook itu, Instagram, TikTok ya. Kemudian apalagi WA mungkin, apalagi banyak itu jejaring sosial. Jadi media teknologi informasi ini dalam proses komunikasi ini dapat meningkatkan dan memudahkan proses pencarian dan pengiriman informasi ya. Jadi antara pengguna dengan pengguna lain dengan pengguna yang satunya, sehingga kita dapat menghasilkan informasi yang akurat ya, jika kita bandingkan dengan teknologi informasi kita menggunakan surat, atau misalkan antara satu dengan lain menggunakan surat itu kan lama waktunya. Kalau menggunakan teknologi informasi ini kan lebih cepat. Jadi memang kemudahan yang didapatkan oleh pengguna itu membuat waktu yang digunakan lebih berguna dan efisien ya, serta dapat berpengaruh juga terhadap gaya hidup, tingkah lakunya baik di saat sendiri maupun berkelompok ya. Yang kemudian teknologi yang berbentuk aplikasi media sosial ini juga sangat membantu pengguna ya dalam
berkomunikasi secara global atau secara global dalam waktu yang singkat dengan pengguna yang lainnya yang ada dimanapun lah, misalkan dia di seluruh dunia. Ini juga dapat mempengaruhi perilaku sosial sosial masyarakat yang menggunakan sosial media. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, di Indonesia penggunaan internet ini semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun selalu meningkat. Seiring berkembangannya teknologi itu sendiri, setiap tahun meningkatnya sangat pesat banget, bahkan sangat tinggi ya untuk penggunaan internet. Jadi kenaikan penggunaan internet itu dipengaruhi oleh kemudahan dalam menggunakannya. Jadi kita lihat di sini kan bahkan pengguna internet sekarang ini memang lebih dominan, apalagi orang sebut generasi Z ya, generasi Z. Kenapa disebut generasi Z? Karena mungkin atau generasi milenial ya. Nah, sehingga memang penggunaan internet di Indonesia ini cukup tinggi karena ya mudah juga digunakan, kemudian mendapatkan akses dan akses internet ya, seperti itu. Dengan bantuan internet atau wifi, free wifi, kebanyakan anak-anak milenial itu bersosial media itu aktif ya. Kemudian biasanya nih mereka hanya duduk di di warung kopi atau biasa di tempat-tempat kafe sudah free wifi, beli kopi 1 gelas free wifi nya 24 jam atau free wifi nya sampai kafe tutup. Jadi dengan begitu mereka sudah bisa nongkrong bersosial media sepuasnya dengan seharga 1 gelas kopi atau minuman gitu. Nah, dengan begitu kan itulah salah satu contoh kemudahan dalam menggunakan memperoleh akses internet ya. Nah, mereka hanya butuh perangkat ya, seperti gadget atau perangkat keras atau laptop ya, dan semua sudah bisa mengakses, baik itu media sosial, blog gitu atau wiki, kemudian forum juga di sini memerlukan internet ya. Kemudian di sini dunia virtual, jadi memang sangat kompleks lah ketika kita menggunakan internet. Apapun di situ kita bisa mengaksesnya gitu. Dan banyak informasi-informasi yang bisa diakses di internet seperti itu. Jadi memang jadi kemajuan teknologi ini memang bertujuan untuk memudahkan manusia ya. Nah, pokoknya dalam segala hal ya, baik itu untuk kelanjutan hidupnya atau untuk kelanjutan pekerjaannya atau untuk semua memang sangat memudahkan manusia. Bisa dibayangkan aja kalau dulunya kita masih menggunakan surat kertas gitu ya, menggunakan amplop dan dikirim melalui pos, mungkin melalui biasanya kantor pos ya. Kemudian sekarang lebih mudah, sudah bisa menggunakan email, kirim sekarang, nyampe juga sekarang. Kita juga bisa menggunakan media telekomunikasi, nggak perlu lagi repot-repot untuk ke wartel atau ke telepon umum, sehingga kita dapat mengaksesnya kapanpun. Kita bisa berkomunikasi kapanpun, dimanapun kita mau, seperti itu. Kemudian jadi baik untuk memudahkan pekerjaan manusia, jadi semua pekerjaan juga menjadi semakin mudah ya untuk dikerjakan.
Jadi dengan adanya teknologi informasi ini dalam bidang sosial juga bisa memudahkan kita orang-orang atau manusia ini dalam mengakses informasi, baik itu di informasi di dalam internet, menggunakan internet, atau menggunakan website atau blog atau apapun. Jadi lebih mudah kita memahaminya. Itu contoh untuk bidang sosial. Nah, di sini juga ada saat semua pekerjaan semakin mudah untuk dikerjakan, maka dampak yang muncul itu adalah timbulnya rasa malas dan menjauhkan dari sosial, seperti memudarnya rasa solidaritas antara sesama, kebersamaan memudar, dan kegiatan bertemu semakin berkurang. Ya, emang kita tahu sendiri ya, kalau teman-teman di sini sudah menggunakan media sosial. Bahkan ada pepatah yang mengatakan HP itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya. Ya, bagaimana tidak ketika semua berkumpul, misalkan ya, kita berkumpul satu ruangan, kemudian lagi ini satu. Nah, dalam satu ruangan ini semua menggunakan gadget. Ini juga, ini beda-beda ruangan misalkan, atau ada beda-beda kota lah, boleh. Nah, orang yang dalam satu ruangan tersebut, yang ini, kalau sudah sibuk dengan handphonenya, gadgetnya, baik itu lagi mengakses internet atau mengakses sosmed ya, atau membuat konten TikTok. Nah, di sini pasti sudah tidak peduli lagi bahkan dengan orang di sekelilingnya. Mereka sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Sama halnya juga misalkan di dalam gedung tersebut yang satu ini. Kemudian mereka mengakses akun atau konten-kontennya masing-masing. Nah, kalau yang menggunakan teknologi informasi untuk berhubungan dengan orang-orang yang jauh, misalkan menggunakan media telepon atau video. Nah, mereka lebih berhubung dengan orang yang jauh, seperti ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini misalkan jauh ya, ini kita anggap saja ada kota A, kemudian ini kota B, ini kota C. Nah, ini kan jauh. Ketika mereka di kota A dia berkomunikasi dengan kota B, ini pasti biasanya sudah asik nih, apalagi kalau telepon dengan kerabat dekatnya. Telepon 1-2 jam itu nggak terasa katanya, tapi orang-orang di sekelilingnya ini udah nggak diperhatiin. Bahkan ada juga orang tua ketika sudah memegang HP, anak-anaknya di samping menangis itu dibiarkan aja begitu, karena sudah asik dengan dunianya. Lagi baru mengenal namanya sosmed ya, biasa Facebook, karena terlalu banyak konten-konten yang menurut mereka lebih asik ditonton, sehingga orang-orang di sekelilingnya, bahkan istri lupa memasakkan suaminya, suami juga karena sudah terlalu banyak menonton konten-konten yang memang tidak perlu. Jadi kadang anak-anaknya itu tidak diperhatikan. Itu juga banyak dampak-dampak negatifnya ya. Seperti itu. Nah, di sini juga media elektronik yang dikembangkan sekarang seperti televisi, komputer, internet, dan handphone telah mengakibatkan masyarakat menjadi pecandu elektronik. Oke. Memang di sini nggak bisa dipungkiri. Bahkan saya sendiri bisa dikategorikan sebagai pecandu elektronik, karena gini,
saya lebih apa ya namanya, lebih khawatir lupa handphone daripada lupa laptop. Karena biasanya itu di handphone kita bisa mendapatkan informasi, baik itu apa, informasi tentang tentang pekerjaan ya, kemudian informasi dari yang lain juga. Nah, kalau laptop kan kemungkinan, kalau misalkan saya lupa laptop nih di kantor ketika pulang di rumah, kan masih bisa besok. Tapi kalau lupa HP, kemungkinannya itu pasti gelisah. Wah, informasi apa nih yang sudah masuk di HP ku? Apa informasi yang saya ketinggalan informasi apa lagi nih? Atau informasi apa yang sudah ada gitu, yang saya belum akses. Nah, itu memang sangat sudah menjadi pecandu ya. Apalagi mereka yang hobi game, lebih-lebih lagi yang sekarang memang orang kebanyakan bermain game online ya. Nah, bisa kebayangkan kalau misalkan jangankan satu hari, mereka 1 jam aja nggak diberikan akses untuk bermain game, pasti gelisah. Bahkan mereka orang-orang yang pecandu seperti itu lebih memilih nggak makan daripada nggak main game ya, seperti itu. Apalagi kebanyakan saya menemukan di lingkungan saya banyak anak-anak yang sudah kecanduan bermain game online, baik itu Mobile Legend, apa yang dulu biasanya itu COC ya, atau Free Fire, apalah, banyak lah. Kemudian mereka sudah sering bermain, bahkan bermain mabar bersama teman-teman, dan teman-temannya itu ya teman-teman sebayanya. Kita lihat itu ya masih anak-anak SD lah, sudah pintar mengoperasikan handphone dan bermain game online. Bahkan kalau dibandingkan dengan orang tuanya atau kakak-kakaknya saja, kalah kalau mabar sama mereka. Tapi bukan itu ya yang kita lihat. Itu saya pikir bukan prestasi yang perlu dibanggakan, karena kita perhatikan kecanduannya itu, kecanduan bermain handphonenya. Apalagi di masa pandemi sekarang, sekolahnya daring, bahkan siswa-siswa itu hanya diberi tugas dan nggak belajar full di rumah. Yang penting tugasnya selesai, kemudian ya bermain game lagi. Tugas yang diberikan oleh guru itu hanya sebagai formalitas saja lah. Oh iya, ada tugas. Bahkan kalau saya lihat kejadian-kejadian di sekeliling saya, ketika guru memberikan tugas kepada siswanya, yang mengerjakan tugas tersebut orang tuanya, kakaknya, atau orang-orang di sekelilingnya. Bahkan yang punya tugas tersebut nggak tahu tugasnya seperti apa, jawabannya seperti apa. Yang penting sudah dikerjakan, kemudian dikumpul. Nah, itu juga menjadi memang persoalan yang perlu dipikirkan juga oleh orang tua siswa, karena kecanduan tadi itu yang sehingga menjadikan anak malas ngapa-ngapain. Biasanya itu kalau mereka yang hobi main game itu, kecuali memang betul-betul lapar sekali, baru berhenti makan dulu. Nah, selesai makan lanjut lagi, atau kecuali sudah rasa mengantuk, tidur, bangun-bangun, lanjut lagi, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan dampak dari teknologi informasi sangat beragam ya, dan memberikan pengaruh yang sangat kuat pada kehidupan masyarakat, seperti keefektifan teknologi secara fungsi sangat sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ada juga memang teknologi
yang membantu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita ambil saja teknologi, misalkan sekarang orang sudah lebih senang menggunakan WhatsApp ya daripada menggunakan SMS. Bahkan walaupun provider atau kita ambil saja provider ya, mereka memberikan bonus 4.000 SMS gratis, tapi itu nggak dihiraukan karena bukan lagi zamannya sekarang SMS. Sehingga ya bonus tadi itu sampai habis masa waktunya juga tapi tidak digunakan. Karena untuk apa menggunakan itu, sementara teknologi sekarang sudah ada yang lebih canggih gitu. WhatsApp tidak perlu tidak hanya mengirim pesan teks, sudah bisa mengirim video, mengirim dalam bentuk foto, bahkan mengirim dokumen, bisa langsung video call, bisa langsung telepon tanpa harus mengirim pesan teks saja. Kalau SMS kan cuma pesan teks, itu pun biasanya itu toh. Nah kemudian di sini perubahan langsung pada masyarakat dalam merespon masuknya teknologi dan perubahan dari hasil inovasi yang telah diantisipasi. Ini juga memang perlu diperhatikan ya. Bahkan dalam lingkungan keluarga saja kita lihat, kebanyakan kalau dalam lingkungan masyarakat mungkin terlalu luas. Dalam lingkungan keluarga saja, dalam rumah misalkan, biasa yang punya adik itu kalau sudah kumpul, yakin kalau misalkan orang tua mungkin masih fokus untuk nonton TV ya, tapi kalau anak-anaknya itu saya yakin pasti lebih sering atau lebih aktif menggunakan handphone, menggunakan atau bermain internet, main game mungkin. Setidaknya mereka lebih fokusnya ke handphone atau gadgetnya itu, tidak peduli lagi dengan apa yang ditonton di televisi, karena ada yang lebih asik lah katanya. Apalagi sekarang kalau biasa orang yang konten-konten yang bagus itu seperti membuat atau foto ya, kita lihat foto Instagram, upanya kan foto-foto yang ini fotonya di mana kok bagus tempatnya. Nah ada lagi yang iri, ini saya harus buat lagi foto yang baru atau yang bagus daripada konten ini, sehingga memang itu menjadi sebuah persoalan juga. Sehingga dalam bersosmed itu sudah tidak sehat lah istilahnya, karena ketika kita mengakses, ada nih yang mengupload foto keren lah, bagus pemandangannya mungkin, atau nah itu pasti ada yang iri, dan mungkin juga ya ada yang enggak, tapi yang iri itu pasti akan berusaha, saya akan membuat foto yang lebih bagus lagi daripada ini, menguploadnya. Kemudian mungkin dari sisi mananya, bagaimana kontrasnya fotonya itu seperti apa, tapi pasti ada rasa iri di situ, karena kita lihat ini kok banyak yang like atau banyak yang komen, atau seperti itulah persoalan-persoalan dalam kompleks ya dalam bidang teknologi ini. Manfaatnya ada yang bagus, ada juga yang mungkin dampaknya yang negatif ya. Tergantung dari penggunaannya sebenarnya. Kalau misalkan kita menggunakan teknologi dalam bidang misalkan dalam hal untuk pekerjaan, nah itu kan manfaatnya juga bagus, berkomunikasi atau menggunakan sosmed untuk berjualan ya, saya pikir itu positif, berjualan, promosi ya.
itu hal-hal yang positif ya, atau menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Oke, itu saya pikir hal-hal yang positif. Yang penting tidak digunakan untuk ya negatif lah, sehingga manfaatnya itu tidak baik untuk baik itu mental untuk penggunanya atau ini yang menonton juga. Biasanya kalau konten-konten yang tidak berfaedah itu sudah bikin mata sakit, makhluk orang juga banyak yang like, banyak yang subscribe ya, seperti itu. Oke, berikutnya nah di sini ada pun dampak negatif yang diberikan teknologi, seperti terjadinya kerusakan dan penurunan moral dan akhlak pada masyarakat luas. Nah, ini dampak negatifnya ya, memang merupakan sangat berpengaruh terhadap moral dan akhlak pada masyarakat di sekelilingnya ini ya. Apalagi sekarang semua sudah berbasis teknologi ya, apa-apa teknologi. Bahkan di masyarakat pun sudah kebanyakan orang tua tidak mau kalah menggunakan teknologi. Bahkan handphonenya itu sudah ya touchscreen semua, nggak ada lagi yang orang sebut handphone center ya. Semua sudah berbasis Android atau bahkan sudah menggunakan iPhone. Tapi kembali lagi ke tadi, lebih baiknya kalau kita menggunakan internet atau menggunakan media teknologi ini ya untuk keperluan yang memang yang positif ya, dalam hal-hal positif. Jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang nggak perlu lah. Ya bijaklah dalam menggunakan teknologi. Saya pikir teman-teman di sini, apalagi teman-teman mahasiswa uni muda ini, semua sudah pada menggunakan teknologi. Jadi saya pikir harus bijak ya, jangan asal share informasi yang hoax kita tinggal bagikan saja ya. Itu juga bukan penggunaan internet yang baik. Jadi memang ini harus saling sering-sering ini sharing komunikasi lah dengan teman-teman, baik itu teman-teman kelasnya atau teman-teman yang di luar prodinya. Kemudian berikutnya, masyarakat yang mengalami penurunan moral dan akhlak akan menjadi kurang peka terhadap kehidupan sosial, karena yang diakibatkan berkurangnya ini tadi intensitas tatap muka yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan sosialnya. Nah ini juga, karena bahkan walaupun kita berada di lingkungan masyarakat tersebut, misalkan ya ada gotong royong atau ada rapat lah biasanya. Nah karena kita memang tidak bisa lepas dari namanya gadget, pasti biasanya kalau rapat-rapat ya orang yang ngomong aja di depan yang bicara, yang lain ngangguk-ngangguk tapi HP-nya sambil tangannya sambil scroll atau sambil ngetik, dan tidak menghiraukan orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi orang yang lagi mungkin membawakan materi atau membawakan atau memberikan informasi. Nah sama halnya seperti sekarang ini, mungkin teman-teman ya namanya aja kuliah online, tapi ya bisa saja kalau misalkan yang menggunakan laptop ya
mungkin pandangannya di depan laptop, tapi dia lagi mengotak-atik HP-nya, atau lagi, bahkan mungkin ada yang lagi membuat story WA, lagi kuliah online, atau mungkin ada yang ya biasanya mematikan ini apalagi matikan videonya, kadang sudah cuma mengaktifkan Zoom atau Meet Google-nya, kemudian videonya dinonaktifkan, suaranya juga dinonaktifkan. Nah, nggak tahu lagi kemana itu mahasiswanya. Nah, itu juga sesuatu hal yang akhlaknya kurang baik gitu ya, karena itu kalau seperti yang saya dengar pesan dari ketua BPH, jadi itu sama saja seperti orang munafik ya, hadir tapi nggak ikut. Jadi memang penggunaan teknologi ini sesuai dengan ini emang harus bijak dalam penggunaannya. Bahkan mungkin teman-teman pikir ini kan saya hadir saja, tapi tidak menyimak, dan sama saja juga seperti yang saya katakan tadi, itu namanya orang munafik ya. Dan teman-teman di sini saya harap jangan seperti itu, harus menyimak dari awal sampai akhir. Walaupun mungkin tapi ini mungkin teman-teman yang di rumah, apalagi kalau di dalam kamar, mendengarkan sambil rebahan, nggak lama kemudian tertidur. Nah, carilah sesuatu hal yang tidak membuat mengantuk, atau mungkin bisa sambil mendengarkan, sambil keliling-keliling kompleks, mungkin keliling perumahan, atau sambil duduk-duduk di teras rumah sambil mendengarkan, setidaknya dapat menyimak dan aktif ya. Jangan sampai hanya cuma mengaktifkan Zoom, kemudian kamera dengan suaranya dimatikan dan tidur. Nah, di sini berikutnya, teknologi informasi tidak hanya sekedar informasi, tidak hanya sekedar digunakan untuk berkomunikasi oleh pengguna, tetapi juga memberi dampak negatif berupa dapat mengakses situs web yang tidak seharusnya dilihat, seperti situs kekerasan dan situs pornografi. Nah, ini juga dampak di bidang dampaknya memang sangat tidak baik memang untuk ditiru. Cuman kalau saya pernah baca di portal beritanya, pengguna atau pengakses situs pornografi di dunia, Indonesia itu masuk di tingkat atas, banyak yang mengakses. Wow, ini sangat miris ya, riskan sekali. Penggunaan penggunaan internetnya tidak bijak lah istilahnya. Karena dari hasil itu bukan hasil survei, tapi hasil dari penyedia misalkan gini. Nah, kita ambil contoh dari Kominfo. Kominfo kan bisa mengakses semua, bisa mengetahui teman-teman di sini dalam satu hari, misalkan itu apa saja sih yang diakses, misalkan dari perangkatnya. Ini misalkan siapa ini, Ririn ya, oke, Ririn, misalkan Ririn dalam satu hari dari pagi sampai sekarang sudah mengakses apa saja di handphonenya, itu bisa ketahuan. Nah, dari situ, cuma kan itu ada namanya hak cipta ya, atau nggak bisa disebarkan secara meluas. Itu hanya cukup ketahuan ini yang diakses oleh situs ini yang diakses, jadi kan ketahuan itu, sehingga dilihat dari situ orang-orang Indonesia ini di tingkat yang tinggi. Nggak tahu itu urutan keberapa itu, yang jelas Indonesia masuk dalam urutan tertinggi, dan ini sebenarnya bukan prestasi yang baik ya buat negara kita ini. Prestasinya kok gitu. Coba kalau misalkan gimana ya,
Tapi susah juga, nggak mungkin kita karena nggak mungkin misalnya nggak bisa ditegur. Sebenarnya Kominfo sudah ini juga sudah memblokir situs-situs yang apa, situs-situs pornografi dari kebanyakan dari ini apa, dari Amerika dan dari Jepang kalau nggak salah itu. Iya, itu mereka banyak situs-situs yang dari berita yang saya baca itu ya, dari situ Jepang dengan Amerika. Ini juga ada juga negara-negara lain, tapi lebih banyak situ. Tapi walaupun sudah diblokir, cuman kan namanya juga teknologi ini adalah buatan manusia, masih bisa saja diakali. Ya namanya juga untuk memanipulasi data ya, tetap bisa diakses. Tapi hal ini bukan ini hanya sebagai upaya ya untuk mengurangi. Tapi lagi-lagi gini, walaupun pemerintah berupaya untuk mengurangi tingkat minat orang Indonesia dalam menonton situs-situs pornografi tadi, tapi kita kembali juga kepada orangnya masing-masing ya. Karena kalau nggak ada kesadaran, mereka akan tetap terus mencari walaupun sudah dihapus atau diblokir. Mungkin pasti ada cara lain lagi, dan yang pengguna atau yang yang punya situs-situs ini nggak mungkin juga tinggal diam saja lah. Mereka kan buat situs itu untuk bisa diakses, sehingga pasti ketika mungkin situsnya diblokir, ya pasti akan membuat domain baru lagi. Karena itu kan mudah saja sebenarnya, ganti nama, buat domain baru, selesai. Nggak harus pokoknya mudah memang untuk membuat itu. Tapi lagi-lagi ini buat teman-teman yang yang sering-sering mengakses itu, mungkin sering-sering banyak istighfar, atau mungkin yang non muslim bisa banyak yang kayak ini yang Protestan atau ini Katolik banyak yang ke gereja ya. Istilahnya intinya dari dalam diri kita sendiri saja ya teman-teman. Saya pikir kita di sini juga sudah dewasa dan sudah bisa berpikir dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diakses seperti itu. Jangan cuman mungkin story WA-nya atau story sosmednya yang bijak, tapi kelakuan juga harus bijak. Jangan story bijak kemudian di belakang akses. Itu kan bukan lucu, tapi aneh. Oke, baik, berikutnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang buruk karena dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial atau melunturkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Nah, ini juga yang memang riskan ya. Bahkan saya sendiri memang lihat langsung, saksikan ya di kehidupan saya. Saya ini kan dari Buton. Nah, di Buton itu banyak memang terkenal dengan budayanya juga. Nah, budaya dari kan di sana itu ada terdiri dari 72 suku. Kemudian dari suku itu masing-masing punya bahasa yang berbeda-beda dan mempunyai juga adat atau budaya yang berbeda-beda. Tapi kalau di sini saya melihat generasi sekarang sudah sudah malas tahu, sudah tidak memperdulikan lagi budaya di daerahnya masing-masing itu. Dalam artian di sini mereka lebih terpengaruh dengan perkembangan teknologi ini. Bahkan setiap kampung atau setiap daerah itu yang mempunyai budaya, mereka
saya lihat yang aktif itu bukan lagi anak-anak muda atau generasi-generasi ini ya sekarang, tapi paling hanya ini orang-orang tua atau orang-orang yang paham dengan budaya tersebut. Misalkan biasanya kan di kampung saya itu setiap tahun itu ada namanya ada pesta adat ya, dan setiap saya saksikan itu ya paling hanya orang-orang tua tersebut. Bahkan anak-anak muda di situ tidak ini lagi, tidak peduli dengan budayanya yang ada di daerahnya itu. Mereka lebih kumpul-kumpulnya itu ya kumpul-kumpul sesama mereka, dan yang dibahas bukan tentang persoalan budaya atau adat yang ada di situ. Mereka lebih asik juga dengan dunia sendirinya. Bahkan walaupun di sekolah-sekolah itu ada juga namanya mata pelajaran lokal ya, seperti bahasa. Misalnya kalau saya di Buton ada namanya mata pelajaran muatan lokal, dan di situ bahas tentang bahasa Buton, jadi bahasa yang ada di Buton. Tapi kalau dilihat sekarang, anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang, jangankan mau belajar bahasa Buton, kita di rumah saja kalau mereka diajak ngomong bahasa Buton atau bahasa daerahnya mereka tuh kebanyakan nggak paham. Mereka lebih menjawab dengan, maksudnya ngerti ketika ditanya ngerti pertanyaannya apa, tapi jawabannya itu lebih menjawabnya menggunakan bahasa Indonesia. Udah nggak tahu lagi tuh bahasa daerahnya masing-masing. Dan ini juga bisa mengakibatkan kepunahan budaya di daerah tersebut ya. Dari bahasanya saja sudah jarang yang mengetahui bagaimana dengan budaya-budaya yang lain. Sementara bahasa ini kan kita pahami komunikasi kita setiap hari. Komunikasi kita setiap hari ini kan kita bisa lakukan setiap hari, dan tidak perlu ada ritual khusus gitu untuk bisa paham bahasa tersebut. Yang penting kita berkomunikasi aja setiap hari, pasti perlahan-lahan akan tahu. Sama halnya ketika teman-teman di sini belajar, misalkan ada yang mau memahami bahasa pemrograman misalkan belajar JavaScript. Kalau misalkan memang mau ingin mendalami itu ya setiap hari belajar itu aja, yakinlah suatu saat kamu akan menjadi orang yang profesional ya. Mungkin awal-awalnya bilang itu saya malas belajar ini sintaksnya bagaimana, baru ketik ini saya sudah errornya juga kita nggak tahu ya. Memang awal-awalnya seperti itu. Sama halnya seperti orang yang belajar awal-awal, ketika orang yang belajar bahasa daerahnya masing-masing mungkin akan memadukan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia misalnya. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting belajar ya. Setidaknya mereka sudah ada usaha untuk belajar. Tapi saya melihat anak-anak remaja sekarang ini, anak-anak muda sekarang udah nggak peduli lagi. Bahkan di lingkungan saya, ketika orang tuanya menanyakan, pertanyaannya sengaja ya, bertanya menggunakan bahasa daerahnya, tapi lagi-lagi dijawab dengan bahasa Indonesia. Dan dalam artinya ya itu akan menjadi problem nanti ketika orang-orang tua sudah pada meninggal, kemudian penerus-penerusnya nggak paham lagi tentang bahasa-bahasa daerahnya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi pengaruh teknologi ini. Karena kalau di zaman saya waktu kecil, namanya teknologi ini belum terlalu pengaruhnya belum terlalu berdampak kepada pengaruh sosial. Karena seingat saya pada saat saya kecil dari SD sampai SMP itu handphone itu hanya orang-orang yang orang-orang yang kaya ya yang mempunyai handphone. Itu pun mereka yang menggunakan handphone itu
di khususnya di kampung saya itu ya itu hanya untuk pamer. Kalau kenapa saya katakan hanya untuk pamer, karena mereka beli handphone tapi nggak bisa digunakan di situ, karena kan kebetulan pada saat itu belum ada jaringan untuk menelpon ya. Kalau untuk jaringan internet mungkin memang sangat jelas belum ada, tapi ini untuk jaringan menelpon atau SMS lah. Tapi pada saat itu belum ada, jadi memang kita bisa disimpulkan juga kalau pengguna handphone pada saat itu hanya orang-orang kaya dan ingin pamer, karena di situ menggunakan handphone untuk apa. Nah, pada zaman saya memang belum ada jaringan ya untuk menelpon, sehingga dampak teknologi itu belum kelihatan gitu. Kita ketika orang tua memberi nasihat atau orang tua berbicara, kita mendengarkan secara seksama. Nggak ada namanya orang tua ngomong anak-anak bermain gadget. Nggak seperti sekarang ya. Saya yakin ketika teman-teman di rumah mungkin atau di mana, atau kalau pembicaraan orang tua tidak asik, tidak sesuai dengan keinginannya, ya pasti dicuekin. Malah lebih asik dengan menggunakan gadgetnya, seperti itu. Itu ya memang contoh-contoh dampak-dampak ini teknologi informasi ya. Oke, berikutnya manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan. Oke, ini manfaat teknologi yang keempat, di mana kemajuan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari hasil temuan baru yang didapatkan melalui riset dalam bentuk proses organisasian lembaga kesehatan atau pengobatan pasien maupun penelitian dan pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Jadi bentuk pelayanan kesehatan berbasis teknologi saat ini memang sangat diperhatikan di dunia ya, karena berpeluang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi pelayanan di sektor kesehatan untuk masyarakat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi berbasis informasi dan juga berbasis digital. Jadi agar penerapan intervensi kesehatan pada masyarakat bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Memang pelayanan di sektor kesehatan untuk masyarakat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi ya berbasis informasi. Contohnya gini, bahkan teman-teman ini mungkin sudah bisa melihat secara langsung ya, atau mengalami secara langsung bahwa contoh manfaat penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Kita ambil contoh seperti yang sekarang dalam bidang ini sekarang lagi COVID-19 ya. COVID-19 di sini memang bahkan bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia sudah mengalami, sudah merasakan bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap di berbagai atau di segala sektor ya, segala aspek, sehingga dalam manfaat teknologi ini berpengaruh atau ikut andil di dalamnya. Maksudnya seperti ini. Untuk kita lihat saja dalam penggunaan bidang teknologi untuk penyampaian informasi. Nah, biasanya kan kalau WHO ya
Persatuan Organisasi Kesehatan Dunia ya, WHO itu, informasi-informasi terkait kesehatan di dunia, baik itu dari WHO atau terkait informasi wabah, penyakit apapun yang ada di dunia ini ya, biasanya itu WHO ikut andil dalam penanganannya, atau di dalamnya situ kita bisa mendapatkan informasi melalui situs WHO atau melalui webnya pasti ada informasi terkait, misalkan seperti COVID-19 ini. COVID-19 kalau untuk awal-awal baru mulai adanya COVID-19 ini, orang sangat update sekali untuk membuka portal atau membuka website WHO untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana perkembangannya, bagaimana cara penanggulangannya, kemudian varian apa lagi ini COVID-19, atau mungkin bagaimana lagi bagaimana mereka cara maksudnya berinteraksi dengan, atau cara menularkannya, bagaimana kita mengetahui bagaimana untuk dari WHO bagaimana cara virus ini bekerja. Jadi kan kita bisa memperoleh informasi dari situ. Nah, itu salah satu contoh penggunaan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi di bidang kesehatan. Nah, contoh lainnya juga dalam bidang kesehatan ini, di rumah sakit itu loh, teknologi di dunia juga banyak ya untuk dalam bidang kesehatan. Kita ambil contoh penggunaan USG. USG itu biasa kalau dengar tuh pasti USG dan USG. Nah, USG di sini itu artinya ini ultrasonograf. Kepanjangannya ultrasonograf. Jadi USG itu biasanya digunakan untuk melihat ini ya, kebanyakan digunakan untuk melihat janin yang ada di dalam perut ibu hamil ya. Janin yang ada di dalam perut ibu hamil dilihat melalui USG, dilihat baik mungkin bayinya itu jenis kelaminnya, atau kita lihat bayinya sudah usia berapa tahun, misalkan kita melihat ukuran bayinya itu, apakah itu dia sudah berapa beratnya, bisa melalui USG itu. Kita bisa juga mengetahui ini sudah kurang lebih berapa bulan kehamilannya. Jadi itu adalah penggunaan USG dalam bidang kesehatan. Contoh lainnya juga penggunaan X-ray ya. X-ray ini biasanya untuk penggunaan ronsen atau ya, ronsen itu biasanya kalau orang yang biasanya teman-teman sini kalau perokok, kemudian sudah mungkin paru-parunya sudah rusak atau paru-parunya bermasalah, dibawa ke dokter paru, pertamanya di ronsen dulu ya, karena mungkin untuk melihat sudah seberapa parah karena akibat rokok, sehingga harus di ronsen untuk melihat jantungnya atau paru-parunya. Nah, itu juga menggunakan menggunakan teknologi ya. Nah, di sini contoh lainnya juga ketika administrasi dalam rumah sakit itu. Jadi mereka biasanya orang membuat aplikasi untuk mempermudah proses administrasi dalam rumah sakit. Misalkan dari mulai penginputan pasiennya, kemudian yang tangani itu dokter siapa, kemudian obat di ruangan berapa, seperti itu ya. Itu semua dilakukan menggunakan sistem teknologi informasi, sehingga memudahkan proses administrasi itu administrasi di rumah sakit itu teratur atau rapi ya, tidak berantakan atau tidak amburadul itu penggunaannya, seperti itu.
Kemudian di contoh lain juga penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan. Nah, misalnya juga untuk rekrutmen nakes ya, biasanya di website resmi Kemenkes atau website resmi Dinas Kesehatan, biasanya itu ada rekrutmen pegawai kesehatan atau tenaga medis, itu biasanya menggunakan juga teknologi informasi. Jadi intinya itu untuk memudahkan ya. Di sini kita pahami untuk penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan ini tentu manfaatnya sangat banyak dan positif ya. Beda halnya mungkin seperti tadi yang kita mendengarkan contoh-contoh penggunaan media atau teknologi informasi di bidang sosial, itu mungkin kebanyakan dampak positif dengan negatifnya itu biar imbang ya. Bisa jadi banyak dampak negatifnya, bisa jadi juga banyak dampak positifnya. Nah, itu tergantung dari penggunaan media tersebut, penggunaan internet atau teknologi informasi tersebut. Nah, kalau di bidang di bidang kesehatan ini ya kebanyakan bahkan mungkin sebagian besarnya itu, bahkan hampir semua itu memang pengaruhnya sangat positif. Artinya memang di teknologi informasi ini memang digunakan memang secara positif atau secara bijak ya oleh pengguna, misalkan baik itu dokter atau di dinas atau di bagian bagian administrasi atau apalah itu, seperti itu. Kemudian sekalian aja ya saya kasih tugas dulu. Mungkin ya saya bikinnya sih penggunaan teknologi informasi, dampak negatifnya ya ada nggak ya? Atau saya buatkan tugas saja ya buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa menganggap saya tugasnya nih. Coba tugas saya jadi apa saja sih? Nah, udah, supaya agak sedikit tidak terlihat sedikit sekali mencari dampak positifnya, sebut dan jelaskan. Kemudian apa lagi? Apakah saya kasih lagi 3 lagi? 1 dampak positif, dampak negatif. Terus ya udah itu aja dulu saya lihat. Kemudian ini supaya lebih greget ya, tulis tangan. Jadi kalau copy paste kayaknya saya lebih cenderung untuk kalau mengetik kayaknya saya lebih bukannya seuzon, tapi saya lebih cenderung kalau teman-teman untuk hanya di copy paste saja. Tulis tangan minimal 1 lembar
kertas A4 lah, 2 ya, jangan 1, minimal 2 lembar, 3 boleh, 4 boleh, lebih dari 2 lah intinya, susah. Oke, begitu ya. Ini juga dijelaskan ya. Oke, ini dicatat tugasnya sampai lupa. Dan kemudian untuk oh ya, saya buatkan daftar hadir dulu ya. Untuk daftar hadirnya silakan ketik ini, dan sekarang kan isi pertemuan 4 pertemuan 4 akan diisi pertemuan 4. Ini daftar hadirnya, kemudian tugasnya jangan lupa dicatat, kemudian buat tulis tangan, lalu di scan format PDF. Nah, link tugasnya, link apa ya, link pengiriman, nyusul. Jadi nanti saya akan kirimkan, saya belum buatkan link sana. Tidaknya teman-teman sudah, sepertinya saya sudah buat ya link tugas. Cari dulu link tugasnya mana ini. Ada di ini, ada linknya. Langsung nyusul ya, langsung aja gitu. Ini linknya, silahkan di ketik, kemudian upload di situ ya tugasnya dalam bentuk PDF ya. Oke, pikir itu ya, kita bisa lanjut dalam bidang kesehatan. Tadi biasanya ini mungkin apa ya, saya belum baca juga sih untuk di sisi negatifnya. Dan memang kalau pahaman saya, penyerapan intervensi pada bidang kesehatan mempunyai dampak yang sangat besar ya bagi bagi masyarakat, karena dapat memperlancar dan mempermudah akses pelayanan, misalkan melalui situs web digital yang disitu terkait informasi riset, informasi
penemuan terbaru ya, dengan tujuannya itu untuk memajukan ini teori dan konsep pelayanan kesehatan itu sendiri, seperti itu. Kemudian teknologi informasi yang digunakan pada bidang kesehatan dapat juga membuat membuat pasien membuat pasien dan keluarga merasa aman juga. Saya membuat pasien dan keluarga pasien juga merasa aman dan tetap menerapkan ini pengamatan langsung kepada pasien. Misalkan seperti pasien anak ketika anak itu apakah anak yang masuk di mana, di inkubator ya. Nah, biasanya itu kan di dalam ruangan, tapi ruangan tersebut si orang tua atau keluarga bisa melihatnya dari luar ya. Saya bisa mengamati, bisa memantau gitu anaknya walaupun di dalam inkubator, tapi bisa diamati, bisa dilihat dari luar, diperhatikan, bisa dipantau ya, seperti itu. Kalau misalkan ada dokter yang lagi merawat atau mengurus pasien tersebut, kita juga bisa melihat atau merawat anak tersebut, memberikan pelayanan terhadap anak tersebut. Kita bisa melihat langsung melalui dari sebelah kaca ya, seperti itu. Kemudian penggunaan teknologi informasi seperti internet pada lembaga kesehatan hanya digunakan untuk keperluan rumah sakit dan kebutuhan pasien. Tetapi penggunaan internet oleh perawat di rumah sakit juga diatur oleh kebijakan organisasi, budaya kerja, dan pemberian pelayanan terkait penggunaan internet. Misalkan ini memang penggunaan atau keperluan administrasi dalam lembaga tersebut atau dalam dalam rumah sakit tersebut, penggunaan internetnya, itu juga penggunaan penggunaan teknologi informasi, penggunaan internet atau penggunaan komputer di rumah sakit, itu juga merupakan manfaat teknologi informasi guna keperluan pasien atau untuk keperluan administrasi di rumah sakit atau keperluan administrasi terkait baik itu penanggulangan pasien atau terkait obat-obatan atau terkait dengan jadwal dokter dan pasiennya. Itu misalkan ada pengaturan jadwal operasi misalkan, atau pengaturan jadwal periksa gitu. Itu juga diatur atau bisa bisa menggunakan namanya teknologi informasi. Nah, ini penggunaan software yang berbasis komputer pada bidang kesehatan, khususnya rumah sakit, berfungsi untuk memberikan informasi secara menyeluruh dalam pembuatan rencana perawat yang aman dan mudah. Jadi informasi dalam software tersebut meliputi standar perawatan berdasarkan pembuktian masalah di rumah sakit, cara penanganan penyakit dan rekomendasi perawatan kepada pasien. Ini memang atau referensi untuk penyakit yang dialami pasien dan cara penggunaan obat yang akurat, serta akses ke pusat data rumah sakit secara digital melalui media komputer juga. Intinya itu penggunaan software atau perangkat lunak rumah sakit itu ya kompleks juga informasinya ya, baik itu informasi obat-obatan, informasi tentang pasien, penjadwalan pasien untuk operasi misalkan, penjadwalan periksa pasien kemudian penggunaan satu ruangan itu mungkin sudah berapa pasien yang gunakan ruangan ini, apakah masih ada yang kosong atau enggak, itu juga diatur. Bisa juga menggunakan teknologi informasi. Bahkan sekarang teknologi informasi di Indonesia berupa seperti BPJS itu ya,
BPJS atau KISKA itu sudah menggunakan juga teknologi informasi, karena bagaimana mungkin tidak menggunakan itu jika data pengguna BPJS di Indonesia ini sudah ribuan bahkan jutaan. Bagaimana mengsortirnya atau bagaimana kita mengelolanya itu ya, kalau nggak menggunakan sistem informasi. Biasanya di sini menggunakan teknologi informasi dapat di sini basis database ya, sehingga memudahkan dalam menyortir atau membuat untuk mengelola, baik itu dari sisi pembayaran atau tagihan atau mungkin jatuh tempo tagihannya, waktu pembatasan pembayaran itu, atau mungkin sudah informasi untuk kenaikan BPJS atau ya, semua itu intinya bisa menggunakan atau manfaatnya dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian di sini jelaskan juga software atau aplikasi juga dapat mempercepat pengambilan keputusan oleh perawat dalam melakukan penanganan, membuat rencana berobat atau mengingatkan perawat untuk memberikan tindakan pencegahan atau risiko terhadap alergi kepada pasien ya, dengan menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium sebelum diberi obat sesuai kebutuhan penyakit pasien. Iya, di sini juga saya juga pernah waktu kejadian di Yogyakarta, pada saat mau ke Sorong, sudah balik ke Sorong, memang di situ kan kita kemarin pas pengurusan NIDN ya, tidak salah, itu kan kita harus mengurus namanya surat sehat, surat bebas narkoba, surat sehat jasmani dan rohani, kemudian surat apa lagi? Iya, itu surat sehat. Ya itu kan saya ke rumah sakit ini rumah sakit ke rumah sakit UGM kalau nggak salah itu. Nah, di situ sistem informasinya, penggunaan teknologi informasinya memang sudah baik lah. Bahkan kalau saya pikir itu sudah berstandar, akreditasinya sudah A ya. Karena kenapa pada saat saya baru mendaftar itu sudah mulai input nama, biodata ya. Nah, ketika saya melakukan saya pada saat itu, hari itu saya harus melakukan tes psikologi ya, apalagi namanya rohani, kemudian tes jasmani, keterangan sehat, bebas nasab, narkoba, satunya apa lagi kalau salah ya 4 ya. Nah, itu saya pagi-pagi, siang itu sudah selesai semua, sudah aman, sudah keluar hasilnya semua. Dan itu memang tidak, walaupun memang rumah sakitnya besar, tapi dia terpadu ya, sistemnya juga jelas. Ketika saya ke ruangan dokter ini sudah ketahuan, datanya sudah ada semua, tidak perlu lagi saya harus mengisi data atau menginput atau menulis biodata, formulir apa segala macam. Jadi sudah memang tersinkron semua data-data yang baik itu, data pasien dengan dokternya. Ketika saya masuk di dokter yang tangani bagian rohani, tes rohani, jasmani dan rohani, sudah ini tinggal menginput nama dan sudah ada data-datanya. Kemudian dia langsung ketahuan, ini tujuannya untuk ini. Sudah langsung dokternya itu sudah mengambil tindakan apa-apa yang saya harus lakukan. Kemudian untuk nggak lama setelah itu saya hanya
menunggu hasil di bagian administrasi sudah ada juga, nggak perlu kesana kemari lah untuk mau mengambil hasilnya kemudian mengurus ini itu, nggak perlu lagi. Nah itu memang itulah fungsi atau penggunaan teknologi informasi ya, memang gunanya juga itu salah satu fungsinya, sehingga memang penggunaan teknologi informasi di sini sangat-sangat bermanfaat. Makanya saya lagi berpikir tadi apa ya dampak negatifnya manfaat teknologi informasi ini di bidang kesehatan. Apakah kecuali paling hanya umum error ya, penggunaan kesalahan penggunaan alat mungkin. Tapi itu nanti itu tugas teman-teman untuk mengetahui, sambil juga nanti saya coba searching, cari referensi bagaimana sih dampak negatifnya. Di sini juga dijelaskan dalam bidang kesehatan software berbasis informasi juga berguna sebagai panduan terkait cara identifikasi atau proses pengkajian dan metode pemberian rekomendasi terhadap penanganan kasus obesitas pada anak usia sekolah dan remaja. Saya langsung teringat juga kemarin ini ketika mengurus surat bebas narkoba itu surat sehat ya, itu kan sebenarnya sudah ada untuk diagnosis ya. Jadi di situ sudah ketahuan pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya di komputer sudah ada memang untuk mendiagnosis, kalau ini yang sakit, ini tidak sakit, semua beberapa item yang dijawab tidak semuanya baik, nanti hasilnya pasti akan baik. Nah sama seperti dengan ketika saya mengisi instrumen untuk mengurus surat sehat jasmani itu. Nah di situ sudah ada instrumennya dan saya tinggal mengisi pertanyaannya yang ya lumayan juga, sekitar berapa ratus pertanyaan itu yang saya harus isi. Dan itu ketika sudah selesai diisi dan tidak lama, hanya membutuhkan beberapa menit, di-include jawabannya semua, dikalkulasi, dihitung, sehingga hasilnya itu bisa keluar dalam waktu, misalkan dalam waktu 5 menit itu sudah keluar hasilnya. Dan karena itu pengaruh atau manfaat teknologi informasi tersebut, tidak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang saya sudah input tadi, seperti itu. Jadi memang sangat-sangat membantu ya penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Di sini juga untuk membantu mendiagnosis penyakit ya. Misalkan itu kan sudah ada itu, misalkan sakit, kalau dia kita ambil saja contoh COVID-19 ini. Kalau gejala-gejala COVID-19 itu seperti apa? Misalkan nih saya ke rumah sakit, jadi kan sudah di input tuh, dibuatkan di sistem, dibuatkan sistem atau aplikasi atau software dalam komputer rumah sakit. Misalkan dibuatkan, kalau dia mulai flu, kemudian sudah tidak bisa mencium bau atau merasakan aroma kemudian mencium, atau flu, demam, panas juga, batuk, atau tenggorokannya agak serak-serak, beberapa itu ketika ditanyakan dan hasilnya semuanya itu ya, misalkan kita ditanyakan semua itu dialami, itu bisa juga salah satu bisa terdeteksi ini kena virus COVID-19. Jadi itu bisa mendiagnosis dengan mengisi instrumen-instrumen yang ada di komputer tadi atau menggunakan teknologi informasi tadi. Itu bisa kita diagnosis penyakitnya ini apa. Yang penting kan sudah diisi instrumennya atau pertanyaannya terkait dengan COVID-19 tadi.
Nah biasanya juga memang kalau awal-awal COVID-19 lagi booming kemarin ya, bahkan sekarang juga masih berlaku biasanya. Kalau kita ke rumah sakit nih, contohnya kemarin saya ketika ke rumah sakit, ke klinik GMC ya, ya pasti ketika baru masuk, walaupun saya tidak niatnya untuk berobat di situ, baru masuk saja nih langsung ditanya bagaimana, apakah merasakan flu beberapa hari ini, atau kemudian apakah dalam 1 minggu ini merasakan batuk, kemudian dalam 1 minggu. Jadi ada beberapa pertanyaan itu, intinya itu terkait untuk mendiagnosis adanya COVID-19 dalam diri kita, seperti itu. Sehingga ketika kita menjawab semua itu, pertanyaannya itu, jawabannya itu oh ada gejala-gejala itu, maka bisa jadi itu adalah terpapar virus itu, corona itu ya. Tapi kalau misalkan tidak ya berarti enggak. Tapi itu kan intinya tadi itu di situ ada bantuan atau pengaruh teknologi informasi dalam ada teknologi informasi ikut andil dalam menangani itu COVID-19 itu tadi, seperti itu. Nah, kemudian sini berkembangnya teknologi informasi dalam dokumentasi di bidang kesehatan memberikan kemudahan dan cara yang baru untuk merekam, memberikan, dan menerima informasi pasien. Nah, dokumentasi membantu perawat atau petugas rumah sakit bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi penyakit pasien, sehingga diperlukan kebijakan dan pedoman yang sudah diatur oleh rumah sakit tersebut agar proses dokumentasi lebih aman. Jadi proses pengembangan dokumentasi ini dengan membutuhkan teknologi informasi dan sistem komputer juga yang harus tetap memperhatikan aturan dokumentasi terkait ini, aksesnya atau penyimpanannya atau pengambilannya dan pengiriman informasi seperti dalam sistem dokumentasi berbasis kertas. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada proses dokumentasi juga digunakan untuk memenuhi standar profesional dan hukum yang berlaku secara global dan sangat berguna menjaga hubungan petugas kesehatan dan pasien agar terjalin dengan baik dan petugas dapat menerapkan pengetahuan keperawatan serta membuat keputusan menurut standar profesional kepada pasien, karena adanya bukti jika ada tuntunan hukum baik dari pasien maupun dari petugas kesehatan. Kemudian berikutnya ini masih beda ya, 4 ya. Berikutnya perkembangan teknologi kesehatan berbasis informasi di luar negeri telah berkembang dalam aktivitas keperawatan, baik terkait proses pelayanan, pendidikan maupun riset dalam kesehatan. Sistem dokumentasi memberikan kemudahan pada pasien dalam proses kontinuitas perawat ya, berkelanjutan ya misalkan, dan juga memungkinkan perawat melakukan perawatan yang cepat dan lebih baik ya. Sini dijelaskan juga perkembangan teknologi kesehatan berbasis informasi di luar negeri telah berkembang dalam aktivitas perawat ya, baik proses pelayanan saya pikir di Indonesia juga sudah hampir semua rumah sakit bahkan puskesmas juga sudah menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan, karena itu dia untuk memudahkan proses pelayanan dan lebih cepat dibanding yang biasanya kan kalau dulu kita ke puskesmas itu pasti menggunakan kertas atau kartu kontrol ya biasanya. Sekarang kan sudah
mungkin tinggal memasukkan kartu, misalnya kalau yang punya kartu BPJS atau kartu KIS bisa menggunakan kartu tersebut dalam pelayanan seperti itu. Itu manfaat-manfaat teknologi informasi yang memang sangat berpengaruh. Berikutnya di sini manfaatnya, tujuan digunakan sistem informasi atau teknologi informasi pada bidang kesehatan berfungsi untuk memastikan terkait bagaimana cara agar informasi kesehatan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan dalam skala nasional maupun global. Ya, ini juga memang tujuannya, fungsinya. Makanya tadi saya bertanya, apa sih manfaat negatifnya dari penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan? Sepertinya nggak ada ya. Gitu. Cuma mungkin ada ya, tergantung teman-teman. Kalau misalkan punya referensi yang pas, bisa dimasukkan. Nah, di sini berikutnya, seiring berkembangnya teknologi pada bidang kesehatan, maka muncul metode-metode baru untuk mempromosikan kesehatan dengan menggunakan perangkat komputer dan teknologi digital yang berdampak untuk mengubah perilaku kesehatan masyarakat yang sering disebut dengan health. Nah, ini juga contohnya kayak kemarin ya, sekarang Kementerian Kesehatan ya lagi sudah menggunakan health ini atau aplikasi yang bisa diakses menggunakan baik itu menggunakan Android atau iPhone atau komputer. Itu saya lupa kemarin, ketika di bandara itu kita harus menginput data-data itu untuk penanggulangan juga ini COVID-19, sehingga kita bisa dari data-data tersebut bisa didiagnosis juga, oh ternyata atas nama ini sebelumnya sudah pernah terpapar COVID-19 dan dia berada di daerah ini, misalkan dia lagi ke kota tujuannya ini, sehingga bisa dilakukan penanggulangan terhadap pasien-pasien yang keluar kota yang masih terpapar, bisa ketahuan gitu dari data-datanya sudah diinput di akhir. Nah itu juga, dan banyak juga manfaat-manfaat lainnya. Kemudian sini penggunaan teknologi pada sektor industri kesehatan dengan model perangkat komputer seperti aplikasi yang dapat mengurangi biaya konsultasi kesehatan kepada para pengguna jasa kesehatan. Ini juga ketika teman-teman ingin, biasanya nih kalau kita konsultasi di bidang kesehatan itu mahal ya untuk beli hotel. Nah tapi di sini dengan menggunakan teknologi informasi sudah banyak konsultasi yang kadang ada aplikasinya tapi tidak semahal konsultasi langsung seperti itu. Oke, saya pikir pertemuan kali ini sampai di situ ya. 2 SKS lumayan juga ya. Bicara tadi 90 menit. Ya, SKS itu karena memang ini bulan Ramadan sehingga ada sudah edaran dari akademik untuk dikurangi waktunya dari 50 menit menjadi 45 menit. Ya, saya pikir sudah 90 menit lewat. Dan jangan lupa di daftar admin registrasi, kemudian tugasnya dibuat. Nah, minggu depan tugasnya sudah bisa dikumpul ya, dan dikumpul di link yang sudah saya bagikan. Oke, saya pikir seperti itu untuk pertemuan keempat ini. Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat sore ya.